Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini kita akan belajar mengenai dampak positif dan negatifnya internet. Teman-teman tahu nggak internet itu apa? Internet itu adalah gabungan jaringan di seluruh dunia yang membentuk suatu jaringan informasi global. Jadi internet itu adalah semua gabungan antara jaringan-jaringan di seluruh dunia yang membentuk informasi yang mendunia juga. Jadi informasi di sana, di mana-mana bisa kita jumpai di internet. Baik, jadi internet itu mempunyai dampak positif dan negatif. Kita akan membahas dampak positifnya dulu. Apa sih dampak positifnya internet itu? Dampak positifnya internet yaitu yang pertama, internet sebagai media komunikasi. Jadi fungsi internet ini adalah yang satu ini, yang sebagai media komunikasi ini adalah yang paling sering digunakan. Jadi kita bisa berkomunikasi bahkan berkenalan dengan orang yang jauh di sana dengan menggunakan internet, melalui chatting, melalui WA, melalui Facebook dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, media pertukaran data. Dengan internet ini kita bisa bertukar informasi, bertukar data atau informasi melalui internet, melalui www, World Wide Web, melalui email, newsgroup, FTP, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, media untuk mencari informasi atau data. Jadi di internet itu kita bisa mencari informasi atau data. Karena internet tadi merupakan gabungan jaringan di seluruh dunia yang membentuk suatu jaringan informasi global. Jadi salah satu dampak positifnya yaitu sebagai media untuk mencari informasi atau data. Kemudian yang keempat yaitu kemudahan memperoleh informasi. Kemudian untuk memperoleh informasi di internet ini sangat jos. Sehingga manusia itu tahu apa yang sedang terjadi di sana. Misalnya virus corona. Di sana, di negara mana, orangnya siapa, tahu. Terus pengertiannya virus corona itu apa? Meskipun kita tidak mengenal jauh di sana, tapi dengan internet kita memudahkan untuk mencari informasi. Kemudian yang kelima, yaitu karena memang internet ini yaitu yang kelima, memang sumber informasi. Jadi segala informasi di mana saja bisa kita temui dengan internet, melalui internet. Kemudian yang keenam, kemudahan berbisnis. Seperti yang kita ketahui sekarang, dengan internet ada aplikasi Shopee. Di situ kita tidak perlu membeli ke pasarnya, tidak perlu membeli ke tokonya. Di situ sudah tersedia banyak sekali pilihan. Misalnya mau baju yang ini, tinggal klik, terus nanti orangnya datang ke rumah. Jadi kita nggak perlu datang ke sana untuk membeli baju. Kemudian yang ketujuh yaitu sumber penghasilan. Ya, dengan internet ini memang bisa menjadi sumber penghasilan kita. Misalnya dengan tadi itu bisnis, bisa juga dengan belajar online. Sekarang ada aplikasi itu loh, guru. Dia belajar di online, jadi di situ nanti ada gurunya, terus yang yang menerangkan, yaitu bisa juga. Terus ada perbankan, ya nanti itu jadi perusahaan bank itu melayani nasabahnya melalui banking namanya. Ya bisa di situ. Terus banyaklah pokoknya. Pokoknya internet itu sebagai sumber penghasilan salah satunya. Kemudian yang terakhir, itu yang terakhir sebagai sumber penghasilan. Jadi ada 7 dampak positifnya
internet. Kemudian sekarang kita bahas dampak negatifnya internet itu apa sih? Setiap sesuatu pasti ada positif dan negatifnya. Sekarang kita bahas yang negatifnya internet. Dampak negatifnya internet yang pertama, pornografi. Di internet itu karena saking banyaknya informasi, bahkan semua informasi itu di internet ada. Lah, salah satu dampak negatifnya yaitu di sini pornografi. Jadi di internet itu semuanya diakses. Bisa diakses pornografi itu sampai merajalela di internet. Jadi salah satunya banyak hal-hal negatif, salah satunya pornografi itu yang ada di internet. Kemudian yang kedua, violence and gore, yaitu kekejaman dan kesadisan. Jadi itu kekejaman dan kesadisan itu banyak tampil di internet. Hal ini karena sisi bisnis dan sisi internet tidak terbatas. Para pemilik situs menggunakan berbagai cara agar dapat menjual situs mereka. Salah satunya dengan menampilkan hal-hal yang sadis. Ya, itu dampak negatifnya yang kedua. Kemudian yang ketiga, dampak negatifnya internet yaitu penipuan. Di internet ini karena mudahnya mencari jaringan informasi, internet pun tidak luput dari serangan penipu. Nah, dari penipuan tersebut, cara yang terbaik agar tidak mengindahkan hal tersebut atau jadi kita bisa mengkonfirmasi informasi yang kita dapatkan pada penyedia informasi tersebut supaya tidak terjadi penipuan. Sekarang banyak penipuan di sana, di sini, hoax atau bisa sekarang itu namanya hoax. Ya, hati-hati ya. Kemudian yang keempat, carding, yaitu kartu kredit. Jadi banyak sekarang bisnis online itu yang menggunakan kartu kredit dalam membayar. Nah, para penjahat internet pun paling banyak melakukan kejahatan dalam bidang ini. Jadi, para penjahat tersebut mendeteksi adanya transaksi online dan mencatat kode kartu yang digunakan. Kemudian, mereka menggunakan data yang didapat untuk kepentingan kejahatan mereka. Jadi, hati-hati dengan menggunakan kartu kredit. Tidak apa-apa menggunakan kartu, tapi hati-hati ya. Kemudian yang kelima, mengurangi sifat sosial. Lah, ini betul sekali. Dengan menggunakan internet kita bisa berhubungan jauh, saling komunikasi jarak jauh. Tapi mengurangi sifat sosial kita. Kita kalau bicara malah di HP, chattingan, nggak bertemu orangnya langsung, jadi nggak enak. Kalau dulu kan bertemu orangnya. Kalau sekarang karena saking canggihnya teknologi saat ini, jadi kita kurangnya sosial dengan sesama manusia. Itu dampak negatifnya. Kemudian yang keenam, perjudian. Perjudian online adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Lah, dengan permainan tersebut banyak orang berpikir bahwa dengan perjudian tersebut bisa menghasilkan untung yang banyak, tapi malah sebaliknya, banyak orang yang menjadi korban dan terjebak dalam permainan tersebut. Kemudian yang ketujuh, radikalisme. Radikalisme ini adalah pemahaman yang diciptakan oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis. Jadi radikalisme ini seperti menggunakan cara-cara kekerasan. Lah, itu dampak negatifnya. Kemudian yang terakhir yaitu kecanduan. Lah,
Biasanya zaman sekarang ini apalagi anak remaja ya, saking mainnya HP terus-terusan, game, chattingan, WA, FB, semuanya, email, IG, wes semuanya. Kalau nggak bisa ngatur bisa kecanduan, sampai makannya lupa, istirahatnya lupa, saking mainnya pakai HP-nya terus-terusan. Wah, ini harus dijaga ya teman-teman. Mungkin dari beberapa dampak positif dan negatifnya tersebut, kita harus mengambil dampak positifnya, dan kita harus bisa mencegah dampak negatifnya. Itu bisa diatur dari diri kita sendiri. Oke, makasih ya, semoga bermanfaat ilmunya, amin. Nah, sekarang kita jalan-jalan. Oke ya teman-teman, ini banyak tumbuh-tumbuhan. Wah, oke, terima kasih ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.